Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu kita kemarin sudah membahas tentang hadis, mengulas hadis tentang pentingnya menyampaikan ilmu atau kewajiban menyampaikan ilmu. Nah, pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan kepada kalian semua tentang hadis tentang urgensi menulis ilmu pengetahuan. Nah, sebelum saya masuk kepada hadis, sebelum kita mengulas hadis-hadis tentang pentingnya menulis ilmu pengetahuan, saya perlu sampaikan kepada kalian semuanya bahwa di dalam hadis Nabi Muhammad itu kita harus tahu ada dua pertanyaan yang kontradiktif ya, yang saling berlawanan. Yaitu di satu sisi ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah melarang penulisan-penulisan dari sabda-sabdanya atau perkataan-perkataan beliau itu dilarang menulis. Beliau hanya memperbolehkan para sahabat menulis Al-Quran. Ini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kemudian dari Imam Muslim, Abu Ya'la, Ad-Darimi, dan Ibnu Hibban. Redaksinya bunyinya begini: la taktubu anni syai'an ilal Qur'an faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu, yang artinya janganlah kalian tulis sesuatu dari saya kecuali Al-Qur'an. Barang siapa yang menulis dari saya selain Al-Qur'an maka hendaklah dihapus. Itu juga yang selama ini populer di telinga kita, bahwa Nabi Muhammad itu melarang penulisan-penulisan dari sabda-sabdanya, apa-apa yang keluar dari lisan beliau kecuali Al-Quran. Nah, itulah juga yang kemudian dijadikan dasar mengapa Rasulullah itu tidak membukukan Al-Quran pada masa ketika beliau masih hidup. Nah, tetapi ini harus diluruskan. Ya, ini harus diluruskan karena apalagi kalau kemudian ada pemikiran bahwa Rasulullah itu benar-benar buta huruf. Terus dianggap itu adalah sebuah mukjizat. Nah, ini yang lebih parah lagi. Nabi buta huruf disebut mukjizat. Kalau dalam bahasa saya dulu waktu tahun kemarin itu, Nabi rembes itu dianggap penistaan, Nabi buta huruf itu dianggap mukjizat. Nah, ini kan nalar orang-orang beriman yang tidak mau berpikir kan begini ini. Nabi Muhammad itu ya masa kecilnya biasa seperti orang biasanya. Ya anak kecil ya kadang ya sakit, kadang ya enggak terawat, memang faktanya begitu, di sejarah juga ada. Disampaikan oleh jari penghinaan. Nah, Nabi yang sebetulnya itu bisa membaca tulis itu malah dituduh buta huruf. Nah, ini kan sangat bertentangan sekali gitu. Saya ingin sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu bisa membaca tulis itu. Buktinya apa, Pak? Buktinya adalah Rasulullah bisa mengeja. Di dalam hadis-hadisnya Rasulullah bisa mengeja. Kaf, fa, ra, alif, lam, mim, bisa mengeja toh. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sering menulis surat kepada raja-raja Mesir, Persia, Romawi, kemudian Habasyah, itu sering Rasulullah berkirim surat, itu sering. Jadi Nabi Muhammad itu bukan buta huruf. Nabi Muhammad juga menulis perjanjian piagam Madinah atau yang kita kenal dengan Shahifah Yasrib, dan di situ tegas sekali bunyinya, hadza kitabun min Muhammad. Ini adalah tulisan atau perjanjian ketetapan dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu beliau
beliau bisa menulis. Ya, kalau masalah larangan menulis hadis, nah, menulis perkataan Nabi Muhammad, nah maka kita harus coba perbandingan dulu, kita muqaronah. Sebab redaksi yang menyatakan larangan penulisan hadis ini saya cari-cari sejak tadi itu hanya saya temukan sekali, hanya saya temukan satu, ya hanya ini, la taktubu ani syai'an ilal Qur'an faman kataba ani ghairul Qur'an fal yamhuhu. Kemudian pembandingnya itu ada banyak sekali hadis-hadis yang mengisyaratkan, ya, yang justru mengisyaratkan bolehnya menulis hadis. Di sini saya temukan ada hadisnya tentang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini disebutkan qoma Abu Syah rajulun min ahli Yaman faqala uktubuli ya Rasulullah. Ini pada waktu haji wada, Rasulullah itu berkhutbah, kemudian ada orang Yaman yang bernama Abu Syah itu meminta izin untuk menulis khutbahnya Rasulullah. Faqala Rasulullah uktubu li Abi Syah. Maka Rasulullah berkata, ya tuliskanlah, tuliskan untuk Abu Syah. Jadi diizinkan. Entah apa Rasulullah itu menyuruh orang untuk menuliskan kepada Abu Syah atau Abu Syah sendiri yang menulis. Yang jelas itu diizinkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian ada juga ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di sini meriwayatkan, hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Waqi' an Sufyan an Mutarrif an Asy-Sya'bi an Abi Juhaifah qala qultu li Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Abi Juhaifah bertanya pada sahabat Ali bin Abi Thalib, hal indakum kitab, apakah kamu punya catatan? Qala, maka berkata Ali bin Abi Thalib, la, tidak, saya tidak punya catatan apa-apa. Illa kitabullah, kecuali kitabnya Allah atau Al-Qur'an. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslimun. Atau ini ada yang kurang sebetulnya ini. Illa kitabullah kecuali Al-Qur'an, au fahmun atau pemahaman u'tiyahu yang diberikan oleh rajulun muslim, oleh orang yang Islam. Au ma fi hadhihi shahifah, atau sesuatu yang tertulis di dalam lembaran ini. Jadi wong Arab iso nengane ngono, kamu punya catatan? Tidak, tapi enek istisna, enek perkecualiannya. Kecuali Al-Qur'an, kemudian apa-apa yang aku dapatkan atau pemahaman yang aku dapatkan dari orang-orang muslim tak catat. Amma fi hadhihi shahifah, atau sesuatu yang ada di dalam lembaran ini. Qala, berkata Abu Juhaifah, qultu, ngucap sapa ingsun, fama fi hadhihi shahifah, lalu apa yang ada di dalam lembaran ini? Lembaran itu ternyata berisi tentang catatannya Ali bin Abi Thalib terhadap dawuhnya Kanjeng Nabi, yaitu di situ Ali mengatakan al-aqlu diyat wa fikakul asir, dan menebus tawanan, wala yuktalu muslim bikafir, dan tidak dibunuhnya seorang muslim sebab dia memerangi orang kafir. Jadi ini 3 topik, yaitu diyat ya apa sih? Diyat itu dalam fikih itu disebutkan adalah sejumlah harta yang wajib diberikan atau diserahkan karena tindak pidana. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada korban kejahatan atau walinya. Jadi diyat itu semacam denda. Jadi kalau misalkan ada seseorang itu di zaman Nabi sudah ada itu model begitu itu. Misalnya ada orang yang dirugikan. Nah, itu Rasulullah berhak itu menetapkan ganti rugi. Jadi tersangka harus memberikan ganti rugi kepada korban.